Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Munim Hoeri dari program studi tasawuf dan psikoterapi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi Al-Qur'an. Di sini saya akan membahas tentang asbabun nuzul, bagaimana definisi asbabun nuzul, bagaimana juga cara mengetahui asbabun nuzul, serta jenis-jenis asbabun nuzul sendiri, pandangan ulama tentang asbabun nuzul, dan faedah-faedah mempelajari ilmu asbabun nuzul. Lalu, apa itu definisi dari asbabun nuzul? Secara etimologi, asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yakni asbab dan an-nuzul. Asbab sendiri itu bentuk plural dari kata sabab yang memiliki arti latar belakang, alasan atau sebab. Kemudian an-nuzul yang berasal dari kata nazala yang artinya turun. Sedangkan menurut makna istilah atau makna terminologi, asbabun nuzul adalah manazala Qur'anun bisya'nihi waqta wuku'ihi kahadisatin au su'alin. Artinya, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu atau pertanyaan itu terjadi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul? Sebagaimana kita ketahui bahwa asbabun nuzul ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi untuk mengetahuinya kita harus berpegang teguh kepada pendapat atau riwayat-riwayat sahabat. Lalu apa saja jenis-jenis riwayat asbabun nuzul? Riwayat asbabun nuzul dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yakni riwayat-riwayat yang pasti dan tegas dan riwayat-riwayat yang mungkin atau mungkin. Kategori pertama, para periwayat dengan tegas menunjukkan bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan asbabun nuzul. Kategori yang kedua, yang mungkin tadi, para periwayat itu tidak menjelaskan secara pasti bahwa hal tersebut merupakan asbabun nuzul. Ditinjau dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagikan menjadi dua kategori. Yang pertama itu ta'addudul asbab wa an-nazil wahid. Kemudian yang kedua, ta'addudun nazil wal asbab wahid. Kategori pertama, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya ayat surat Al-Ikhlas 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Kemudian kategori yang kedua, yakni satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faratakib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Inna kashiful adab qalila innakum abidun. Yawma nabtisul batsatal kubra inna muntakimun. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat ditemukan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad, beliau berdoa agar mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil pun mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka makan tulang sehingga turunlah surat Ad-Dukhan ayat 10 itu. Kemudian mereka menghadap kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah surat ayat selanjutnya, surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali seperti semula. Maka turunlah ayat surat Ad-Dukhan ayat 16. Bagaimana redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul itu terjadi?
Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan sebab turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama itu soreh, yang kedua adalah muhtamilah. Soreh di sendiri itu adalah jelas, muhtamilah itu masih memungkinkan. Ungkapan yang soreh contohnya, sababun nuzuli hadhil ayah hada. Sebab turunnya ayat ini adalah bla 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 bla. Atau haddatsa hada fanazalat al-ayah. Atau juga su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada fanazalat al-ayah. Sebagai contohnya surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallahi wala ila akhirih. Asbabun nuzul dari ayat berikut, ayat tersebut mengetengahkan sebuah hadis dari Ikrimah yang telah bercerita bahwa Khotam bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah beserta kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjualnya. Lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ia membaiatnya dengan masuk Islam. Tatkala ia pamit untuk keluar pulang, Nabi memandangnya dari belakang. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, sesungguhnya ia telah menghadap kepadaku dengan muka yang bertampang durhaka, dan ia berpamit dariku dengan langkah yang hianat. Yang kedua, muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan nazalat hadhil ayah fi kada, ahasibtu hadhil ayah nazalat fi kada, atau ma'ahsibu nazalat hadhil ayah illa fi kada. Sebagai contohnya surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harathul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh fabashshiril mu'minin. Asbabun nuzul dari ayat tersebut dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa penghuni kampung di sekitar Yasrib atau Madinah tinggal berdampingan dengan kaum Yahudi ahli kitab. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan berilmu, sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik segala perbuatannya. Salah satu perbuatan kaum Yahudi yang dianggap baik oleh mereka ialah tidak menggauli istrinya dari belakang. Kemudian, bagaimana pandangan ulama tentang asbabun nuzul? Para ulama tidak sepakat mengenai kedudukan asbabun nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul, karena yang terpenting bagi mereka ialah apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Jumhur ulama kemudian menetapkan satu akaidah, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Sedangkan sebagian kecil ulama yang memandang penting keberadaan riwayat-riwayat asbabun nuzul di dalam memahami ayat, golongan ini juga menetapkan suatu kaidah, al-ibratu bi khususil sababi la bi umumil lafdi. Jadi dibalik. Lalu apa saja fungsi dari asbabun nuzul, faedah-faedah adanya asbabun nuzul? Bagaimana kita ketahui bahwa untuk menafsirkan ayat Al-Quran kita perlu kiranya mengetahui latar belakang turunnya ayat tersebut. Jadi dengan mengetahui asbabun nuzul, kita juga mengetahui isi dari ayat tersebut dan kepada siapa ayat tersebut ditujukan. Dalam kaitannya dengan kajian ilmu syariah, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul berfungsi sebagai berikut. 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangnya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis, kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul dapat membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Terus yang ketiga, pengetahuan asbabun nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas kepada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah khusus sabab. Yang keempat, yang paling penting ialah asbabun nuzul dapat membantu memahami suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya dalam hal apa itu diterapkan. Yang kelima, pengetahuan tentang asbabun nuzul
akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang berkenan di hati pemirsa, ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.